Halo teman-teman, santap nasi, udang, dan bayam sekedarnya. Selamat pagi, siang, dan malam semuanya. Pada video kali ini, kita akan membahas materi kelas 7 ya, yaitu operasi penjumlahan dan pengurangan pada pecahan. Oke, kita bahas tentang operasi penjumlahan dulu ya. Nah, pada penjumlahan pecahan, ada dua kondisi nih. Yang pertama, penyebutnya sama. Nah, bagaimana cara menjumlahkannya? Nah, teman-teman ingat ya, kalau misalkan menjumlahkan dua pecahan, nah, teman-teman cukup menjumlahkan pembilangnya saja ya. Pembilangnya itu yang berada di atas. Nah, sementara penyebutnya itu tetap. Ya, kita ke contoh soal nih. 4/9 ditambah 3/9. Nah, berapa teman-teman? Ya, tinggal kita jumlahkan ya. 4 tambah 3/9. Hasilnya adalah 7/9. Oke, jadi 4/9 ditambah 3/9 sama dengan 7/9. Kita ke contoh soal yang lainnya ya. Andi memakan kue bolu 2/6 bagian. Nah, karena bolunya enak, ia memakan lagi 1/6 bagian. Berapa jumlah kue bolu yang dimakan Andi? Nah, teman-teman, di sini diketahui bahwa Andi itu memakan bolunya 2/6. Nah, terus dia makan lagi 1/6 bagian. Berarti di sini terdapat penjumlahan ya. Oke, untuk mengetahui jumlah kue bolu yang dimakan Andi, nah, kita tulis 2/6 ditambah 1/6. Nah, teman-teman perhatikan ya, penyebutnya kan sudah sama. Jadi, teman-teman tinggal jumlahkan saja pembilangnya, yaitu 2 ditambah 1/6. Hasilnya adalah 3/6. Nah, ini bentuk 3/6 bisa teman-teman sederhanakan lagi. Kita bagi pembilang dan penyebutnya dengan 3 ya. 3 dibagi 3, hasilnya 1. 6 dibagi 3, hasilnya 2. Nah, jadi jumlah kue yang dimakan Andi adalah 1/2 bagian. Oke, sudah jelas ya. Yang kedua, kondisinya penyebutnya berbeda ya. Nah, misalkan A per B ditambah C per D. Nah, bagaimana kita mengoperasikannya? Nah, caranya, teman-teman samakan dulu penyebutnya ya. Baru cari pembilangnya, pembilang yang baru. Kemudian, operasikan pecahannya. Oke, langsung ke contoh soal aja ya. Nah, yang pertama, teman-teman bisa menyamakan penyebutnya dengan KPK ya. Untuk soal ini, 3/10 ditambah 4/5 sama dengan berapa? Nah, di sini penyebutnya berbeda ya. Maka teman-teman bisa cari dengan cara KPK dulu. Berapa KPK dari 10 dan 5? Ya, KPK dari 10 dan 5 itu 10 ya. Nah, karena 3/10 itu penyebutnya sudah 10, sementara 4/5 belum, maka kita kalikan dengan 2 ya. 4 dikali 2 per 5 juga dikali 2. Nah, hasilnya adalah 8/10. Sekarang penyebutnya sudah sama ya. Nah, baru teman-teman bisa menjumlahkan. Oke, kita jumlahkan 3 ditambah 8/10 sama dengan 11/10. Nah, bentuk ini masih bisa teman-teman ubah ya. Ini adalah pecahan biasa. Kita ubah ke pecahan campuran. Nah, caranya seperti pembagian bersusun. Nah, teman-teman, yang hasilnya itu kita tulis di depan. Nah, kemudian sisanya itu kan 1. Nah, 1 ini jadikan pembilang. Kita tulis di atas per. Nah, penyebutnya tetap ya, 10. Nah, kita tulis di bawah. Jadi, 1/10. Cara lainnya dalam menyamakan penyebut bisa dengan mengalihkan penyebutnya. Contohnya seperti ini. 3/10 ditambah 45 sama dengan, nah teman-teman kalikan penyebutnya. 10 dikali 5.
Nah, 50 kan? Nah, sekarang kita cari pembilang barunya berapa. Nah, caranya 50 dibagi 10 dikali 3. Ya, 50 dibagi 10, 5. 5 dikali 3 adalah 15 ya. Begitu pula dengan ini. 50 dibagi 5 itu 10. 10 dikali 4 hasilnya 40. Jadi sama dengan, nah karena penyebutnya sudah sama, kita jumlahkan pembilangnya. 15 tambah 40 per 50. Sama dengan 55 per 50. Nah, ini bisa kita sederhanakan ya. Membagi keduanya dengan 5. 11 per 10. Nah, ini sama ya bentuknya seperti ini. Kita bisa ubah ke pecahan campuran menjadi 1 per 10. Nah, jika teman-teman menemukan bentuk soal di mana penyebutnya berbeda, teman-teman bisa menggunakan cara yang di sebelah kiri ataupun cara yang di sebelah kanan. Bebas ya. Nah, sekarang bagaimana menjumlahkan pecahan campuran? Oke, kita ke contoh soal. 2 1 per 5 ditambah 4 3 per 5 sama dengan berapa? Caranya, teman-teman jumlahkan bilangan bulat dan bilangan pecahan yang sudah dikelompokkan ya. Nah, di sini bilangan bulatnya adalah 2 dan 4. Sementara pecahannya adalah 1 per 5 dan 3 per 5. Oke, kita kelompokkan ya, seperti ini. Nah, kemudian baru kita jumlahkan. 2 tambah 4 hasilnya 6 ditambah. Untuk dua penjumlahan pecahan, ingat ya, caranya kayak tadi. Nah, karena ini penyebutnya sudah sama, kita bisa langsung menjumlahkan ya. 1 ditambah 3, 4 per 5. Nah, bentuk ini menjadi 6, 4 per 5. Selanjutnya, operasi pengurangan pada pecahan. Oke, pada pengurangan pecahan, sama ya, seperti kita melakukan operasi penjumlahan pecahan. Kalau penyebutnya sama, teman-teman tinggal mengurangkan pembilangnya saja ya, penyebutnya tetap. Oke, kita langsung ke contoh ya. 4 per 9 dikurangi 3 per 9, berapa? Ya, tinggal kita kurangkan ya. 4 dikurangi 3 per 9, sama dengan 1 per 9. Jadi di sini hanya mengurangkan pembilangnya saja. Kita ke contoh soal yang lain ya. Andi mempunyai sebuah kue bolu. 2 per 6 bagiannya ia makan. Dan 1 per 6 bagiannya lagi ia berikan kepada Rara. Berapa sisa kue bolu yang dimiliki Andi? Nah, di sini diketahui Andi itu punya 1 kue bolu ya. Kemudian, 1 kue bolu itu 2 per 6 bagiannya dia makan, dan 1 per 6 bagiannya ia kasih ke Rara. Nah, yang ditanyakan adalah berapa sisa kue bolu yang dimiliki Andi? Nah, untuk soal ini, kita jawab ya. Nah, 1 bolu ya, dikurangi 2 per 6, dikurangi 1 per 6. Nah, 1 ini kita bisa ubah dulu ya menjadi 6 per 6. Dikurangi 2 per 6, dikurangi 1 per 6. Kita bisa langsung kurangkan ya. Pembilangnya 6 dikurangi 2 dikurangi 1. Berapa? Ya, 3 per 6 ya. Ini bisa kita sederhanakan ya. Kita bagi pembilang dan penyebutnya dengan 3. Hasilnya adalah 1 per 2. Nah, jadi sisa kue bolu milik Andi adalah 1 per 2 bagian. Kita ke contoh soal lainnya ya. Nah, di sini terdapat 2 pengurangan pecahan. 1 per 2 dikurangi 2 per 5 sama dengan berapa? Nah, di sini perhatikan penyebutnya ya. Ternyata penyebutnya itu berbeda. Maka tugas teman-teman adalah menyamakan penyebutnya.
Caranya bisa dengan KPK ya. Berapa KPK dari 2 dan 5? Ya, 10. Nah, selanjutnya kita cari pembilang yang barunya berapa? Dengan cara 10 dibagi 2 dikali 1 ya. Jadi hasilnya 5. Nah, ini juga sama ya. 10 dibagi 5 itu 2, kemudian 2 dikali 2, 4. Jadi ini ya. Nah, karena penyebutnya sudah sama, 5 dikurangi 4 per 10 sama dengan 1 per 10. Jadi, pengurangan 1 per 2 dan 2 per 5 itu hasilnya adalah 1 per 10. Oke, kita ke contoh yang kedua ya. Ini adalah pecahan campuran, kita kurangkan dengan pecahan biasa. Bagaimana caranya? Nah, di sini teman-teman tidak bisa langsung mengurangkan ya. Jadi harus ubah dulu pecahan campuran ini ke pecahan biasa. Caranya bagaimana? Ya, untuk mengubah pecahan campuran ke pecahan biasa, caranya seperti ini ya. 4 dikali 3, kemudian ditambah 1. 4 dikali 3 itu 12, ditambah 1, 13. Jadi sama dengan 13 per 4. Penyebutnya tetap ya. Selanjutnya kita samakan dulu ya penyebutnya, karena di sini penyebutnya itu berbeda. Nah, caranya teman-teman bisa kalikan penyebutnya. Oke, kita kalikan 4 dikali 5 itu 20. Ini juga sama. Nah, kemudian untuk pembilangnya berapa? Nah, pembilangnya ini diperoleh dari 20 dibagi 4, kemudian dikali 13. Ini juga sama ya. 20 dibagi 5 dikali 4. Oke, satu-satu. 20 dibagi 4 itu 5. 5 dikali 13, 65. Nah, untuk ini, 20 dibagi 5 itu 4. 4 dikali 4, 16. Jadi di sini sudah sama ya penyebutnya. 65 per 20 dikurangi 16 per 20. Nah, karena penyebutnya sama, kita kurangkan pembilangnya. Sama dengan 65 dikurangi 16 itu 49. Jadi 49 per 20. Nah, di sini kita bisa ubah pecahan biasa ke pecahan campuran ya. Nah, caranya teman-teman bagi 49 dengan 20. Nah, yang mendekati adalah 2 ya. 2 dikali 20 adalah 40. Sekarang kita kurangkan. 49 dikurangi 40. Sisanya 9 ya. Nah, jadi 2 ini yang hasil kita simpan di depan. 2. Kemudian sisanya ini kita jadikan pembilang ya. Simpan di atas per 20. Jadi 45 per 20 kalau kita ubah ke bentuk pecahan campuran akan menjadi 29 per 20. Semoga penjelasannya dapat dipahami ya. Sampai ketemu di video selanjutnya.